Halo Scorpio Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Scorpio dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari selama seminggu ini ya. Abaikan bila tidak menurut kamu ya. Anggap ini sebagai fun reading ya. Dan perlu kamu ketahui, untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa ya, bisa kebalik. Kalau bukan milik kamu, nggak cocok dengan kamu ya, bisa jadi milik seseorang ya, pasangan kamu, bagi kamu yang punya pasangan, mantan, energi lama, atau seseorang yang baru ya, untuk kamu yang jomblo nih ya. Ups, ada yang jatuh nih ya. Oke, saya bacakan nama-nama kartunya. Ada Ten of Cups, ada Ten of Pentacles, The Emperor, ada Two of Cups ya, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, ada Three of Cups, dan juga The Death ya. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu nih udah menikah ya, ada yang udah menikah ini, dan ada yang LDRan gitu. Tapi walaupun LDRan, kamu fokus kamu adalah untuk mensejahterakan keluarga ya. Gimana mau bahagia kalau misalnya nggak ada uang? Gimana pun juga ya, uang itu sangat penting untuk mensejahterakan. Kalau udah sejahtera pasti ada kebahagiaan. Lebih mudah untuk nge-create kebahagiaan itu di dalam gitu ya. Mohon maaf untuk suara-suara dari belakang ya. Saya lihat kamu adalah sosok yang sangat pekerja keras, dan kerja keras yang kamu lakukan ini tujuannya adalah untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak ya. Saya ngelihat si dia di sini sangat merindukan kamu ya. Ya, ada telepon-teleponan ya, ada komunikasi. Dan kalaupun di minggu ini jarang komunikasi, dia pengen banget selalu terus ada komunikasi ya. Dalam satu hari kalau bisa 2 kali gitu. Minimal 2 kali harus ada komunikasi gitu. Untuk kamu yang LDRan ya. Ya, ada kekhawatiran nih ya, baik kamu dan dia, karena saya ngelihat kekhawatiran ini enggak hanya kamu saja, tapi dia juga ya. Manakala ada orang ketiga, ada orang lain yang berusaha untuk memecah hubungan ini ya, merusak kebahagiaan yang ada di dalam hubungan ini ya. Saya lihat ini adalah sosok energi major nih yang kamu miliki ya. Beberapa di antara kamu adalah sosok kepala rumah tangga ya. Kamu adalah sosok ayah, sosok ibu yang di sini ya. Ya, pengen selalu ngeproteksi, membangun, atau pengen selalu ya menjadi problem solver, menjadi tulang punggung di dalam keluarga ya. Ada beberapa di antara kamu yang masih pacaran pun, tapi kamu ini sosok yang royal ya di dalam memberi gitu ya. Karena kamu juga diberikan kemampuan, talent, atau keberlimpahan di dalam mengelola uang, di dalam bekerja juga kamu adalah sosok yang giat ya. Ada Three of Cups ya, si dia pengen ketemu sama kamu, pengen ada momen dimana kamu dan dia bisa bertemu ya. Dan kemungkinan besar kalau saya lihat ini bakalan ada pertemuan nih, semacam acara keluarga ya, pesta. Kalaupun tidak ada pertemuan di sini, bisa jadi si dia ini bakalan ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya gitu ya. Untuk kamu yang jomblo ya, saya lihat kamu akan ketemu dengan seseorang yang baru, tetapi pertemuan ini seperti dari forum atau dari perkumpulan organisasi ya. Ada temu kangen ya, teman gitu ya, semacam reunian gitu ya. Nah, bakalan ketemu di sana dengan seseorang ya, bisa jadi udah kamu kenal, bisa jadi seseorang yang baru. Tapi dari sini saya ngelihat ada komunikasi antara kamu dengan si dia gitu ya. Komunikasi ini semakin dalam, semakin jauh, dan semakin mengenal satu sama lain ya. Ada Six of Cups untuk the bottom of the deck-nya, juga ada Nine of Swords ya.
beberapa di antara kamu masih ada juga ini yang dealing dengan orang lama ya, masih berharap ada kesempatan bisa balikan dengan orang lama. Ini yang membuat kamu ini ya tertutup dia kesempatannya membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru. Padahal di sini saya ngelihat ada banyak kesempatan-kesempatan bagi kamu untuk ketemu dengan orang baru ya, karena ada Three of Cups gitu ya. Ada banyak kesempatan bagi kamu untuk ketemu dengan seorang yang baru. Banyak kesempatan bagi kamu nih untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Ya. Kalau sesuatu yang gak pasti orang lama ditunggu-tunggu ya. Sesuatu yang gak pasti gitu kita tunggu-tunggu gitu ya kan. Jadinya hidup kita juga jadi gak pasti gitu. Nah, sepertinya kamu perlu di sini membuat keputusan yang realistis gitu ya. Kalau sudah berakhir ya move on lah gitu. Namun overall saya ngelihat ini kartu yang sangat bagus di minggu ini untuk Scorpio ya. Kita lihat untuk klarifikasinya gimana ya. Iya. Ada ada Nine of Pentacles. Wah, muncul lagi Nine of Pentacles. Ada Queen of Swords, King of Swords, ada Page of Swords, Two of Swords, ya, Ace of Pentacles, dan juga ada Temperance, Page of Wands. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada kekhawatiran, rasa takut. Ya, ini yang membabi buta. Ini kadang-kadang bisa mengotori pikiran kita ya mengenai pasangan. Pasangan sebenarnya nggak ada niat untuk selingkuh atau main hati, mendua hati di belakang, tapi karena pikiran kita selalu ini negatif, kotor ya, ini bisa jadi merusak emosi kita ya, cara kita di dalam nge-treat pasangan ataupun di dalam bertutur kata gitu ya. Ini bisa memancing reaksi pasangan ya kalau berlebihan. Ya, curiga boleh gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan, karena kalau kamu terlalu berlebihan di sini, kalau saya lihat bisa jadi si dianya di sini jadi beralih ke seseorang yang lain, jadi main-main gitu ya. Saya ngelihat si dia di sini selalu stalking kamu ya, selalu penasaran sama kamu, selalu memperhatikan jejak rekam kamu ya di media sosial, kamu ngapain aja gitu. Dan beberapa di antara kamu saya lihat di sini adalah sosok yang realistis ya di dalam menyikapi segala sesuatu ya. Kalau LDRan ya kesempatan untuk melirik-lirik ke orang lain itu pasti ada gitu ya, tapi kamu berusaha di sini bersikap realistis ya. Itu karena jarak yang memisahkan, tapi yang pasti kamu yang udah punya anak ini fokusnya tetap ini pada anak, pada keluarga ya, walaupun LDRan, dan fokusnya adalah nge-support keluarga ya, bekerja keras ya, mencari nafkah, ibaratnya seperti itu tuh di sini ya. Dan ada beberapa di antara kamu sepertinya ya yang lebih dominan ini pikiran negatif ini ya. Pada akhirnya saya lihat jadi kamu yang menghadirkan orang ketiga di sini nih gitu. Kamu yang udah terlalu banyak pikiran negatif ya, kamu mengira pasangan kamu yang bermain hati di belakang ya, cari-cari perhatian dengan orang lain gitu ya. Rasa ini nih, pikiran-pikiran yang kotor tadi itu jadi membuat diri kamu, pikiran kamu itu goncang gitu ya. Wah, sebelum dia melakukan seperti itu aku juga bisa gitu ya kan. Nah, kamu jadinya lirik-lirik gitu ya, jadinya kamu main hati. Saya nggak berkata di sini berselingkuh gitu, tapi kalau kita udah ngelirik aja pun, flirting gitu ya, telepon-teleponan sama seseorang nggak ketemu aja pun, itu sebenarnya udah main hati gitu ya kan. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu seperti itu gitu. Walaupun di sini ada juga ketidakyakinan ya, ketika seseorang yang kamu hubungin itu ngajak ketemuan, mau ketemu gitu ya, kamu masih mikir-mikir juga gitu untuk ketemuan. Ini energinya juga bisa vice versa, kebalik ya. Kalau bukan kamu ya bisa jadi si dia. Jadi mikir-mikir juga gitu, ingat keluarga, ingat pasangan, ingat anak gitu ya. Dan ada Temperance ya, berusaha menahan diri gitu ya. Oh, nggak baik nih
Ya, kalau mau membangun hubungan yang baik itu nggak boleh seperti itu gitu ya. Kamu berusaha di sini untuk mengontrol diri kamu ya, pikiran kamu. Ya, ada Page of Wands. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu senang sebenarnya dengan tantangan ya, senang dengan sesuatu hal yang baru gitu. Ya, kalau lihat yang cerah-cerah, yang fresh-fresh, why not kan gitu ya kan. Tapi kalau untuk menjalin hubungan sampai dalam, sepertinya kamu di sini berpikir, ya berpikir nih, pikir ulang, ingat anak, ingat istri, suami, keluarga ya. Ya, untuk debat sama udah deh, kamu ada Three of Wands dan juga ada Justice ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Mikir-mikir lagi nih, ada kesempatan untuk ketemuan dengan orang baru ya, main hati itu. Tapi kamu di sini mikir-mikir lagi. Untuk kamu yang masih dealing dengan orang lama ya, belum bisa move on dari orang lama, sebenarnya kamu di sini udah ketemuan nih dengan seseorang yang baru ya. Banyak kesempatan ini untuk ketemu dengan orang baru gitu. Tapi kamu sepertinya belum siap. Hatinya belum siap. Nanti kalau misalnya aku membuka hati dengan seseorang yang baru, gimana dong kesempatan aku balik dengan orang lama? Ya, orang lama tahu aku udah punya orang baru ya, pasti dia akan semakin menjauh gitu ya kan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kamu jadi terambat nih untuk memulai hidup yang baru dengan seseorang yang baru. Ya. Untuk kamu yang pacaran ya, saya ngelihat ini seperti pasangan yang baru memulai hubungan dan semakin banyak komunikasi nih sepertinya, dan semakin mengenal satu sama lain ya. Ya. Pikiran-pikiran negatif itu ada gitu ya, tapi saya melihat ini bukan orang ketiga sih di minggu ini, bukan, tapi seperti keinginan ya, dorongan dari dalam pikiran negatif ya, ada keinginan untuk mendua hati, melirik gitu, tapi mikir lagi ada pasangan gitu ya. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia, and goodbye.